Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dengan NIM S1S12310. Saya dari kelas 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan struktur data. Yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek dengan Python. Nah, yang dimana itu yang pertama itu apa itu pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, OOP ini adalah pendekatan untuk memodelkan hal-hal di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara hal-hal, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Nah, dengan kata lain, OOP ini memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antara mereka. Nah, kemudian mengapa OOP itu dibutuhkan? Nah, OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak, di mana itu topi ketahanan terhadap kegagalan kemampuan beradaptasi. Nah, kode besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru dapat dikembali basis kode sama dapat digunakan kembali di beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, kemudian bagaimana OOP mencapai tujuan-tujuan ini? Nah, bagaimana OOP mencapai tujuan ini yaitu yang pertama enkapsulasi. Nah, di mana dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda. Nah, pewarisan kemudian abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, membuatnya lebih mudah bagi orang lain untuk memahami dan menggunakan. Kemudian kode kelas abstrak. Nah, kemudian masuk di definisi kelas. Nah, sebelum masuk itu di sini ternyata ada pengembangan perangkat lunak. Nah, di mana itu yang pertama itu ada desain, kedua itu implementasi, dan yang ketiga ada pengujian dan debugging. Nah, kemudian itu top down, staging, kemudian ada bottom up untuk pengujian unit, kemudian ada debugger, black point, pernyataan cetak. Nah, di sini ada contoh kode. Ini kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional bentuk di atas dan dieksekusi pada saat Python dipanggil langsung pada saat modul tersebut, tetapi tidak saat modul tersebut diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, coba kita tes di VS Code. Nah, langkah pertama di sini kita masuk di VS Code untuk kita latih. Pertama itu kita membuat dulu file baru. Nah, sini tuh latihan praktikum bab 1. Sini modelnya itu Python. Nah, dan save. Kita tes di sini ada if
Ini untuk contoh kode yang dilindungi. Kemudian selanjutnya itu ada definisi kelas, di mana itu kelas pertama itu kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada suatu kelas yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama metode atau fungsi anggota, kemudian ada atribut atau anggota data, kemudian ada bidang atau variabel instan. Kemudian ada kelas yang harus menyediakan ada enkapsulasi, di mana itu anggota data bersifat non publik. Kemudian ada pemeriksaan kesalahan, itu kode untuk menguji kelas. Kemudian ada kelas objek. Nah, di mana kelas objek ini itu dia yang pertama ada kelas. Kelas adalah cetak biru untuk membuat objek, kemudian mengikat data dan metode bersama-sama. Kemudian ini program ini ada salah satu contoh codingan. Ini ada init. Ini dia ini konstruktor yang dipanggil saat suatu objek dibuat. Kemudian Python tidak mendukung kontrol akses formal dan menegakkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Kemudian nama anggota yang dilindungi dimulai dengan garis bawah tunggal, atau nama anggota data pribadi dimulai dengan garis bawah ganda. Nah, di sini ada contoh codingannya. Coba lihat. Sebelah sini bisa kita lihat. Kita coba. Ini kelas person. Ada ini juga. Kemudian ada juga biasanya.
biar cepat kita minta saja, eh, kita coba kita coba screenshot sama kita buka sini. Seperti kemudian coba solve edge. Biar lebih cepat ini, langsung saja nah berikut ini ada contoh dari definisi dari kelas. Kemudian ini untuk contoh kelas dan objeknya, itu ini dia untuk contoh kelas dan objeknya. Cuman di sini kita bisa lihat kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Nah, dimana itu yang dimaksud ini cetak biru untuk membuat objek, itu adalah ini dia kelasnya ini. Kemudian mengikat data dan model bersama-sama. Kemudian di sini ada init, adalah konstruktor yang dipanggil sebagai suatu objek virtual. Nah, ini dia yang dimaksud itu, ada init. Nah, kemudian Python tidak mendukung kontrol akses formal, kemudian menjaga perlindungan data. Nah, di sini kita coba running saja. Nah, di sini outputnya itu my gender is male, kemudian hello my name is Harry, my age is 25, my gender is male, kemudian hello my name is none, kemudian my age is none, my gender is none, kemudian hello my name is Sally, my age is 23, my gender is none,
Getter of P2 is Male. Nah, ini output yang ada pada voice code saya sama seperti yang ada di sini. Sama ini, sama yang ada di sini dengan yang ada di output saya. Nah, kemudian kita coba berikan penjelasan dari codingan tadi. Nah, dari codingan ini nah, mungkin teman-teman belum paham. Nah, dari penjelasan ini itu ada kelas personnya ini untuk membuat kelas bernama person, kemudian konstruktor init, kemudian ada model get attribute, memberikan atribut, kemudian metode, ada set attribute, kemudian pembuatan dan pemanggilan objek, kemudian pembuatan dan pemanggilan objek dua, kemudian mengakses dan mengubah atribut dari luar. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada operator kelebihan beban. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ada operator overloading. Nah, di mana operator overloading ini dia itu mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk membuat berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, di mana itu operator standar plus ini menyediakan fungsionalitas yang berbeda untuk operan yang berbeda. Nah, kemudian ini A ini siswa 1, kemudian B siswa 2, kemudian tim A plus B. Nah, di sini ada codingannya. Codingan dari operator overloading. Nah, coba kita tes di sini. Kita hapus dulu tadi. Di sini ada plus 3 dia ini plus 3 ini action of number. Dan di sini print kemudian 45 spasi saja biar bagus. Plus. Kemudian untuk A nya A dengan 23 koma 45.
Kemudian untuk B kita salin saja ini. Kita ganti saja angkanya, ada 7, 8 sama 10, 11. Kemudian C sama dengan A plus B. Nah, A plus B ini dia untuk extending an array. Nah, kemudian di sini print C. Kemudian print, kita tambahkan di sini print Tom dan Harry. Nah, ini untuk concatenation of kita lihat sini, ini adalah contoh operator kelebihan beban atau operator overloading, di mana mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan oleh pengguna. Nah, bisa dilihat di sini codingannya. Kita lihat outputnya. Nah, di sini outputnya ada 5, kemudian 2, 3, 4, 5. Kemudian di bawahnya ada 2,3, 4,5, 7, 8, 10, 11. Nah, dimana di sini dia minta print C. Nah, yang dimana C ini A, dimana C ini didapat dari A plus B. Nah, maka output yang dihasilkan adalah ini 2, 5, 2, 3, 4, 5, kemudian 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Kemudian di sini dia minta lagi print Tom Harry. Nah, ini dia karena di sini dia minta print Tom Harry, maka di sini outputnya adalah Tom dan Harry. Coba di sini kalau misalnya kita ganti jadi Jerry, sama saja, cuman terganti di Tom dan Jerry. Nah, itu dia. Oke, kemudian lanjut di operator overloading ini, dia melalui metode yang diberi nama khusus. Nah, bisa dilihat di sini untuk common syntax dan special method formnya. Nah, di mana perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Contohnya itu ada operator kelebihan beban dengan menerapkan metode bernama add. Nah, ini metode add. Kemudian beban non operator itu ada str atau vo, dibebani kelebihan beban untuk suatu objek dan mengimplementasikan metode vo atau str. Kemudian kelas vo yang ditentukan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dan dengan mengimplementasikan metode vo atau bool.
Nah, jika suatu metode khusus tertentu tidak diimplementasikan pada kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang mengandalkan metode tersebut akan menimbulkan pengecualian. Nah, misalkan A plus B akan menimbulkan kesalahan jika add tidak didefinisikan. Nah, contoh operator overloading untuk kelas vektor. Nah, bisa dilihat codingannya di sini dia definisikan bahwa metode tersirat ada operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python. Nah, tanpa adanya metode khusus dan ada beberapa operator yang definisinya diturunkan dari yang lain. Misalnya ada metode bold yang mendukung sintaks evo yang memiliki semantik default sehingga objek selain non dievaluasi sebagai true. Nah, namun jika metode len didefinisikan maka bool atau vo diinterpretasikan secara default menjadi benar untuk instance dengan panjang bukan 0. Nah, ini dia contohnya. Gimana itu outputnya di sini ada A dimension 5, kemudian B dimension 5, C 0 0 3 2 0. The vector has zero length. Nah, lanjut. Iterator untuk sebuah kelas. Nah, sebuah iterator memiliki koleksi menyediakan satu kunci perilaku yang dimana itu mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen berikutnya dari koleksi jika ada atau menimbulkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada unsur lebih lanjut. Nah, ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator yang dimana itu yang pertama menggunakan sintaks generator. Contohnya itu ada next dan iter. Nah, bisa dilihat di sini ada next. Ini adalah contoh sintaks generator, ada next dan ada iter. Nah, kemudian dengan mendefinisikan len dan getItem metode untuk kelas yang digunakan oleh pengguna. Nah, kemudian untuk membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getItem. Implementasi ulang fungsi range Python. Nah, dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada suatu rentang. Nah, contohnya ini bisa dilihat. Ini kelas range A, class the built-in range class. Nah, bisa dilihat untuk outputnya to length of R 27, 16 element of R 83. Nah, di sini dia definisikan untuk angkanya tadi. Sini ada 83. Nah, kemudian masuk di warisan. Nah, warisan ini dia itu yang pertama cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural suatu paket perangkat lunak itu dia secara hierarkis. Nah, kemudian fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama berdasarkan tingkatannya. Kemudian abstraksi berubah dari yang spesifik ke lebih umum seiring dengan seorang menelusuri hierarki. Kemudian pewarisan memungkinkan kelas baru yang disebut atau subkelas atau anak kelas yang akan didefinisikan berdasarkan kelas yang ada atau kelas dasar, kelas induk atau superkelas sebagai titik awal. Nah, subkelas dapat mengkhususkan perilaku menyediakan
implementasi sebagai titik awal. Kemudian subclass juga dapat mengkhususkan perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang ada. Kemudian subclass juga dapat memperluas superclassnya dengan menyediakan metode baru. Nah, bisa dilihat di sini tabelnya ini umum kemudian spesifik. Besar sini ada kelas anak itu low rise apartment, high rise apartment. Nah, kemudian induk ada building, ada induk apartment, kemudian anak, kemudian ada house, two story house, kemudian range, kemudian commercial building, kemudian ada skyscraper. Nah, lanjut. Nah, ini ada contoh hierarki jenis pengecualian Python. Nah, dimana itu ada base X caption, kemudian system exit, exception, keyboard to loop, kemudian ada lookup error, kemudian index error, key error, value error, arithmetic error, zero division error. Nah, ini adalah contoh kelas kredit. Bisa dilihat ini contohnya, ini adalah outputnya customer. Ini ada limitnya, ada balance, ada no balance. Nah, di mana itu memiliki fungsi membuat akun baru, di mana untuk kelas kredit ini dia itu memiliki fungsi untuk membuat akun baru untuk pelanggan, memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan atau kemudian biaya dapat dibebankan ke kartu, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu, kemudian biaya tidak dapat melebihi batas kartu. Nah, coba dari ini kita minta contoh lain. Saya coba sini kita mencoba buat contoh kelas kartu kredit lain. Sini, nah, berikut adalah contoh kelas untuk kartu kredit. Bisa kita lihat outputnya. Nah, di sini pemiliknya kita ganti sini kita ganti pemiliknya, misalnya Bambang. Dan sampai saat ini kita coba. Nah, di sini
outputnya adalah pemilik Bambang, nomor kartunya ini 123456789876543 kemudian batas kreditnya, kemudian ada saldo saat ini, kemudian transaksi berhasil dibebankan, kemudian transaksi ditolak ketika melebihi batas target, dan pembayaran berhasil dibayar, saldo saat ini sisa dari uangnya yang telah dia bayar tadi. Nah, kemudian ini contoh kelas yang diwarisi atau predatory credit class. Nah, ini dari outputnya ini contoh kelasnya itu kelas kredit, ada fields, customer, ada bank, ada account, ada balance, ada limit. Kemudian behaviorsnya ada get customer, get bank, get account, make payment, kemudian get balance, get limit, kemudian charge atau price. Kemudian di sini ada predator credit class, di mana kelas ada predator credit class, fields, kemudian behaviors. Nah, dari kelas di atas ini atau kelas anak ini, dia itu yang pertama mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, kemudian mengubah perilaku penagihan kartu dengan menggunakan biaya $5 jika penagihan ditolak. Nah, memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga pada saldo jatuh tempo. Lanjut, di sini contoh kelas lain dari pewarisan, di mana di sini ada kelas dasar menghasilkan urutan umum. Ia menggunakan sintaks generator next iter untuk menyediakan kemampuan iterasi. Nah, di sini dia menggunakan next iter. Nah, dari ini. Nah, kemudian buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasar ini. Di mana itu dari perkembangan ada aritmatika perkembangan, kemudian ada geometris perkembangan, dan ada Fibonacci perkembangan. Nah, kemudian masuk di kelas abstrak. Nah, dari kelas abstrak ini yang pertama itu kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Nah, kelas abstrak ini dia itu kelas yang berisi satu atau lebih model metode abstrak. Kemudian yang ketiga, metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak memungkinkan implementasi. Kemudian ada kelas abstrak, dia tidak dapat diwujudkan. Kelas abstrak memerlukan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Kemudian kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan atau API. Nah, sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Kemudian ada Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak atau ABC yang dapat diwarisi oleh kelas lainnya. Nah, di sini adalah contoh satunya, di mana itu di sini terjadi error. Tipe errornya itu bisa dilihat ini. Nah, karena tadi dan contoh duanya ini di mana itu ini tadi ABS Trust methodnya ini dia mewajibkan pendefinisian ulang metode di kelas anak. Nah, kemudian untuk contoh 2 ini di mana X dia mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi. Kemudian X mendefinisikan ulang metode abstrak ke kelas dasar. Nah, kemudian selanjutnya ada ruang nama dan orientasi objek. Yang dimana itu ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung dalam isi definisi kelas. Yang dimana itu di sini ada init, get customer, get bank, get account, make payment, get balance, get limit, dan charge itu masuk di function. Kemudian ada init, process mode, charge,
itu masuk function. Kemudian customer ada Joe Bowman, kemudian bank California Savings, kemudian account nomornya, kemudian balance, kemudian ada limit, kemudian APR. Kemudian untuk ruang nama kelas dari kartu kredit, nah ruang nama kelas dari kartu kredit predatory, kemudian ruang nama instansi untuk objek predator kredit card. Nah, kemudian di sini ada penyalinan dangkal dan dalam dari berbagai metode untuk menyalin data, itu alias salin dangkal, salinan dangkal, salinan dalam. Di sini bisa dilihat jika pelet diubah, warna hangat juga akan berubah. Keduanya terbagi lokasi memori yang sama. Kemudian selanjutnya ada pelet atau list word tones, yang dimana itu kita ada yang dimana itu ada 3. Yang pertama, kita dapat menambahkan dan menghapus elemen dari pelet tanpa memengaruhi nada hangat. Kemudian namun kita dapat mengedit contoh warna dari daftar pelet. Ini akan memengaruhi warna nada hangat. Meskipun keduanya adalah daftar yang berbeda, masih terdapat alias tidak langsung, misalnya pelet 0 dan warm tones 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Nah, kemudian itu ringkasan sedikit pada modul ini itu membahas itu semua dari penjelasan saya itu yang pertama itu tentang OOP dan mengapa kita perlu menggunakan OOP. Kemudian bagaimana cara membuat kelas dan objek, kemudian bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun program melalui pewarisan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, kemudian perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Nah, mungkin itu saja video penjelasan dari saya tentang materi OOP ini pada pertemuan 1 struktur data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.